Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Pagi hari ini saya ingin kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yunus. Saya akan baca satu ayat, kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Yunus tentunya mengingatkan kita akan seorang nabi Tuhan yang melarikan diri dari panggilan dan hadapan Tuhan. Yunus tidak menginginkan pertobatan Niniwe, tentu kita tahu semuanya itu. Karena kota Niniwe dikenal dengan kekejaman dan juga kebengisan mereka. Lalu saudara, dalam pelarian inilah Tuhan menunjukkan kedaulatan dan kemurahan hatinya dengan mengirimkan seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Karena kita tahu kalau ikan besar itu tidak Tuhan kirimkan, tidak ada ikan besar utusan Tuhan, Yunus mungkin saja akan tenggelam dan mati sia-sia. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus tinggal 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, cara penyelamatan yang Tuhan kerjakan ini sesuatu hal yang unik dan menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat di pasalnya yang pertama, setelah terjadi badai yang besar itu, Yunus sadar loh kalau penyebabnya itu dia. Makanya dia ngomong kepada para awak kapal untuk mengangkat dan mencampakkan dia ke dalam laut. Tapi perhatikan apa yang dilakukan para awak kapal. Mereka nggak langsung lakukan loh. Mereka nggak langsung lemparkan Yunus ke lautan itu. Mereka masih sangat berusaha menyelamatkan Yunus dengan cara mendayung sekuat tenaga dan melabuhkan kapal ke daratan. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak sanggup karena memang badainya sangat besar. Pada akhirnya para awak kapal harus melemparkan Yunus ke lautan yang luas dan mengerikan itu. Saudara, tampaknya lautan luas menjadi tempat kematian bagi Yunus oleh karena pelariannya dari Tuhan. Namun justru lautan luas menjadi tempat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan penyelamat bagi Yunus, yaitu seekor ikan besar yang menelannya. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada Yunus? Tuhan ingin Yunus tahu bahwa memang keselamatan datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari para awak kapal yang berusaha untuk membawa Yunus ke daratan. Saudara, berada dalam perut ikan itulah masa kekelaman dan kesusahan yang sangat berat bagi Yunus. Selama berada dalam perut ikan itulah Yunus belajar untuk dia mengetahui kebesaran kasih Allah dalam dirinya. Dari tempat yang kelam itu kita tahu bahwa Yunus bergumul dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam bagian yang kita baca tadi. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Saudara, berada dalam perut ikan sama seperti berada di tengah-tengah dunia orang mati. Tempat yang sangat kelam, yang bahkan tidak mungkin akan ada orang yang mendengar dan sanggup menolongnya. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa dia selamat. Dan doa di pasal 2 ini merupakan doa ucapan syukurnya atas keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan di pasal 2 inilah juga kita menemukan bagaimana Yunus menyesal. Dia berpaling kepada Allah. Bahkan dia juga memperbaharui komitmennya kepada Allah. Saudara, dari sini kita belajar bahwa berada di tempat yang kelam ternyata seringkali menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membawa pertobatan bagi seseorang yang melarikan diri dari Tuhan. Seperti Yunus ini. Bukan hanya itu, tapi juga menjadi sarana pengenalan diri sendiri. Tak kala Yunus ingin melarikan diri sejauh mungkin dari hadapan Tuhan, sepertinya dia gak benar-benar paham apa konsekuensinya. Jauh dari Tuhan artinya jauh dari kebaikan Tuhan. Dan di dalam perut ikanlah dia baru mengecap bagaimana rasanya jika seseorang benar-benar diusir
dari hadapan Allah. Dan itulah yang dirasakan oleh Yunus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu masih di atas kapal, Yunus terlihat tetap tegar, gak ada ketakutan. Ketika dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, gak ada kegentaran. Bahkan dia pun gak berdoa. Tapi situasi ini berubah total ketika dia berada dalam tempat yang kelam, di dalam perut ikan, begitu dekat dengan kematian. Kematian terasa begitu nyata, misterius dan menakutkan bagi dia. Dan itulah yang membuat Yunus terlihat begitu lemah dan tak berdaya. Dan satu-satunya yang menjadi andalannya yang tersisa hanyalah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah suatu hal yang mudah untuk berseru dan percaya lagi kepada Tuhan ketika berada di tempat yang kelam? Itu bukan hal yang mudah. Tempat yang kelam bagi kita saat ini bisa jadi ketika kita diperhadapkan kembali dengan berbagai macam pencobaan hidup yang datang menghampiri kita. Ketika berbagai badai kehidupan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang mulai bangkrut, bahkan juga mungkin kondisi anak-anak yang mulai menjauh dari Tuhan. Bisa jadi kita merasa saat ini kita sedang berada di lembah yang kelam. Bapak Ibu ingatlah, justru di saat seperti itulah saatnya kita bertelut di hadapan Tuhan. Saatnya kita berdoa dan sujud di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin saudara, ketika kita menghadapi masa-masa yang kelam itu, kesulitan yang begitu berat dan rasanya mustahil untuk diselamatkan. Rasanya mustahil ada jalan keluar. Seperti kisah Yunus ini. Dia gak terpikir akan ada jalan keluarnya. Tapi saudara, kita melihat Yunus, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Maka lembah kekelaman seperti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Dalam keadaan sesulit apapun kondisi kita, sekelam apapun, segelap apapun yang ada di hadapan kita, seolah-olah tidak ada terang di sana, maka ambil waktumu berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa, berharaplah kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan pertolongan dengan caranya yang ajaib, yang bahkan tidak pernah terpikir oleh kita. Saudara, teruslah berharap, teruslah berdoa, dan jangan berputus asa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi umat-Mu saat ini. Tetapi apapun lembah kekelaman yang sedang mereka alami, kesulitan, kesesakan, bahkan juga kesusahan yang sedang mereka alami, Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pegang tangan mereka, peluk mereka, hiburkan mereka. Biarlah kekuatan yang berlimpah itu Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang hari ini di dalam kami boleh menjalankan segala kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.